Ya, Shalom. Kembali lagi berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik, kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar Injil Kristus pada sore hari ini. Kita akan membaca, kita merenungkan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya mengajak kekasih Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 33 sampai dengan 35. Mazmur pasal 68 ayat 33 sampai dengan 35. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca Injil Yesus Kristus yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. 2 Korintus pasal 2 ayat 3 dan 4. Kasih yang sejati akan bersukacita bersama dengan orang yang berduka cita, dan bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Kasih yang sejati akan berduka cita bersama dengan orang yang berduka cita, dan bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Para kekasih Kristus, kemampuan berempati atau ikut merasakan perasaan orang lain itu merupakan salah satu wujud dari kasih. Hanya orang yang hatinya sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih akan hidup dengan sikap yang seperti demikian. Sebaliknya, orang yang tidak hidup di dalam kasih akan menertawakan penderitaan orang lain, bersukacita ketika orang lain mengalami kegagalan, dan malahan berduka cita ketika orang lain mengalami keberhasilan. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam kasih akan berupaya agar orang lain yang ia kasihi akan mengalami kebahagiaan dan kemajuan. Kasih yang mampu berempati itulah yang ada pada diri Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Sebagaimana ia utarakan di dalam 2 Korintus pasal 2. Rasul Paulus berharap bahwa bila ia mengunjungi jemaat di Korintus, hatinya tidak ikut berduka cita. Itu berduka cita bersama mereka karena perpecahan yang terjadi di tengah jemaat. Sebaliknya,
Dia berharap agar dirinya dapat bersukacita bersama dengan jemaat, yaitu sukacita oleh karena kemajuan yang mereka alami. Sebagaimana yang ia tulis, semua ini mencerminkan besarnya kasih Paulus kepada jemaat Korintus. Hal ini menunjukkan bahwa kasih yang sejati akan membuat orang mampu merasakan perasaan yang ia kasihi. Kasih Kristus kita belajar sore hari ini dari Rasul Paulus. Saudara, saya mau katakan, kalau kita tidak memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, maka kita sulit untuk boleh mengasihi orang lain. Sekali lagi, kalau kita tidak memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, kita sangat sulit untuk mengasihi orang lain. Sebab pada dasarnya karena dosa yang pernah terjadi dalam hidup kita membuat kita semakin egois, membuat kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Kalau sore hari ini kembali kita diingatkan, kita sama-sama belajar tentang kasih Kristus yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Mari kekasih Kristus, kita introspeksi diri kita kembali. Benarkah masih ada kasih Kristus di dalam hidup kita, atau sudah tidak ada lagi? Oleh sebab itu betapa pentingnya, mari kita sama-sama datang untuk mencari wajah Kristus, untuk memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa membagikan kasih Kristus itu kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kasih Kristus, saya mengajak kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Yuliana Tan, iya, ada Ibu Ruslina Walfando, ada anak Olivia, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau dapat ikut merasakan perasaan hati kami. Ketika kami sedang bersedih, Engkau tidak menertawakan keadaan kami. Sebaliknya, Engkau rela mengulurkan tangan untuk menghibur dan menguatkan diri kami. Demikian juga ketika kami bersukacita, Engkau ikut bersukacita dengan diri kami. Dan Engkau menambahkan sukacita kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, apapun yang kami alami di dalam hidup kami ini, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah melewatinya seorang diri. Tetapi Engkau senantiasa menyertai diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini, di dalam pelajaran firman Tuhan, di mana kami boleh belajar dari seorang Paulus yang telah memberikan contoh betapa kasihnya kepada jemaat di Korintus. Biarlah kami juga boleh merasakan hal itu saat kami memperoleh kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Maka kami juga akan mengasihi sesama kami. Pada saat mereka sedang dalam tekanan, pada saat mereka sedang sedih, pada saat mereka sedang mengalami kedukaan, kami tidak bersukacita, tapi kami ikut merasakan itu. Dan kami mau mengasihi mereka dengan segenap hati kami, supaya mereka juga boleh terhibur. Bila Tuhan menolong kami semuanya pada sore malam hari ini. Saudara-saudara yang sudah hadir, ada Irian Simatupang, Irfan Simatupang, Tuhan juga memberkati. Dan semua saudara-saudara, Tuhan tolong pribadi mereka untuk boleh menjadi contoh, menjadi teladan. Biarlah kasih Kristus yang ada dalam diri mereka, cinta kasih mereka kepada Kristus, tidak untuk diri mereka sendiri ya Tuhan, tetapi mereka dapat berbagi kepada orang banyak yang membutuhkannya. Biarlah hidup mereka boleh menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka semua ya Tuhan. Sekali lagi hamba mohon Tuhan, kasih-Mu menolong mereka, kasih-Mu mengajarkan mereka untuk tidak egois, tetapi mereka mau pergunakan kasih yang ada dalam diri mereka
untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh keluarga besar di Jalan Serayu Sanggeng ini ke dalam tangan-Mu, di mana tempat kami, gereja kami berada hari ini. Tuhan, tolong seluruh umat Tuhan di wilayah ini. Hamba tetap mohon belas kasih-Mu, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi mereka semua, sehingga mereka memiliki kasih agape dalam hidup mereka, supaya mereka juga boleh mengasihi sesama mereka di dalam kebenaran ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hidup mereka terus diubahkan dari waktu ke waktu di dalam kebenaran-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa. Sore malam hari ini hamba tetap berdoa untuk semua teman-teman hamba-hamba Tuhan, para pendeta di dalam mempersiapkan diri untuk ibadah pada besok hari, baik pagi hari, baik sore hari. Tuhan, hamba mohon biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, otoritas Tuhan turun bagi kami semua, sehingga persiapan kami sungguh kami lakukan dengan mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Biarlah pada saat kami melakukan ibadah kami, baik itu online, baik itu onsite, Tuhan lindungi dan pelihara kami. Tuhan, tolong kami untuk semua umat boleh ambil bagian di dalam ibadah pada besok hari. Biarlah semua kami Tuhan berhenti sejenak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami yang kami sembah. Bapa, berikan cuaca yang terbaik pada saat kami beribadah pada besok hari. Dan Tuhan, ingatkan semua umat-Mu untuk melangkah. Berikan rasa haus dan lapar kepada kebenaran firman Tuhan, agar mereka boleh melangkah mencari kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga mereka diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba percaya tangan Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba di dalam persiapan untuk besok hari. Terima kasih. Hamba juga tetap berdoa untuk tim COVID-19. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi para medis, para dokter yang sudah berjerilelah untuk menangani orang-orang yang sakit. Biarlah Tuhan berikan hati di dalam hidup mereka juga, hati yang takut Tuhan, yang mengasihi mereka. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu. Sembuhkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini hamba ikat dan patahkan setiap pekerjaan si jahat, setiap hama-hama penyakit virus COVID-19 ini Tuhan. Hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan dari kota Manokwari. Hamba tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari semua COVID-19. Engkau tetap Tuhan yang memegang kendali. Biarlah kami mohon belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Hamba mohon Tuhan berikan kedamaian bagi bangsa negara kami, ketenangan bagi bangsa negara kami di dalam persiapan untuk pemilihan ke depan bagi para gubernur. Tuhan tolong agar suasananya bisa damai, bisa tenang. Biarlah para aparat TNI Polri juga boleh menjalankan tugas mereka dengan benar oleh perlindungan Tuhan di dalam hidup mereka semua. Terima kasih ya Allah. Hamba ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok hari. Sekali lagi ingat, saudara harus berjuang untuk tetap memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Hanya kasih Kristus yang bisa menolong kita untuk mengasihi orang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, salam MDC.